Melalui karya fiksi ini, diharapkan mampu memberi kesempatan kepada pembacanya untuk menghidupkannya. Meskipun dalam menjalankan amanah selaku jurnalistik penuh dengan badai yang menghalang, namun aku tetap tegar. Sahabat jurnalis, hari ini saya mengunjungi istananya Lod Rangga. Apa kabar, Pak? Baik. Waduh, Mas Jana ini. Saya ini orang senior di media ya. Saya ini penasaran, kenapa saya sampai ke rumahnya istananya Lod Rangga? Kenapa? Saya pengen cuma nanya doang satu. Sebenarnya baret yang dipakai Lod Rangga itu warnanya biru apa merah gitu? Oh, Lod Rangga ini sebelum riwayat cerita kemarin, ya, masuk gua itu kan sebagai Imperial Force. Ya, dalam artian Imperial Force itu dengan bintang 3. Setelah keluar, Lord adalah menerima pangkat jenderal. Yang ngasih jenderal siapa, Pak? Jenderal, ya Imperial Force. Oh, Imperial Force. Cuman dalam artikan sekarang, jenderal itu jenderal. Oh, jenderal. Jadi Lord boleh pakai baret apa aja. Boleh. Iya. Yang suka, yang Lord pakai itu apa aja? Warnanya? Saya sekarang karena lagi semangat juang, menggunakan dengan warna merah putih, sebagaimana kita memperjuangkan bagaimana Indonesia bisa lebih baik dan maju. Makanya dengan Indonesia banyak sekarang ke merah ya, dengan baju putih. Sisanya ya sering hitam, sering apa, biru apa saja, karena itu ada nilai-nilainya sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang beda kalau dipakai oleh Lord. Adalah bagian daripada sinergi dengan semua pihak. Itu aja. Sekarang diartikannya begitu. Tapi saya pernah lihat di TV itu ada bintang ya. Sekarang ada bintang ya? Polos itu. Ya kan sudah general. Oh, general. Ya, kalau general mah kan dengan kondisi keadaan situasi apa juga tetap aja general. Contoh kemarin Bosman Mardigu kan, udah baca ya. Bos Mardigu? Iya, tetap aja panggil Lord itu Jenderal Rangga. Ya, Mardigu nanti ditonton di Mardigu sekarang 2 hari yang lalu. Mengamati pada proses keberadaannya, kenapa harus memasuki dunia 3. Ya. Orang mau tidak mau setuju dengan apa yang pernah dilakukan oleh Lord Rangga dulu. Dulu kan Lord mengatakan kita masuki dunia 3, kita kawain. Tidak masuk logika. Sekarang memang kita ternyata masuk dunia 3. Karena juga saya ingat itu Lord yang bilang waktu itu bahwa nanti dunia ini akan dinolkan. Ya, ternyata itu benar dinolkan. Benar terjadi itu tadi nolnya itu kan di tanggal 20 Agustus tahun 2020. Itu benar dinolkan ya? Iya. COVID mulai masuk tanggal 16 Agustus itu adalah mulai pertanggal 1. Sekarang kita sudah memasuki di dunia 3. Indikasinya di hadirnya virus corona itu? Ya, virus corona adalah satu bagian program yang mana menyelamatkan atas kemanusiaan. Perkara di balik itu ada sebuah, apakah itu konspirasi antar negara-negara itu atau apa, itu adalah merupakan kerja mereka ya. Tapi yang jelas bahwa itu ada dan memang sebuah program WHO yang saat ini diprioritaskan. Dan kalau Lord itu bilang itu apa? Konspirasi atau memang ada gitu loh, ciptakan? Ya, ada dan tiada. Ada. Gitu. Makanya Lord bilang waktu itu dinolkan itu bahwa yang bekerja adalah virus corona itu. Iya, bukan yang bekerja virus corona, itu adalah satu-satu program. Program Dalam dunia 3. Kalau enggak ya nuklir sudah diledakkan dong. Tahu ya. Dan Lord mengumumkannya berlakunya the word revolution system di dunia 3 ini tidak boleh meledakan atas satu pun senjata. Dan Lord memimpinnya di sana. Dan Lord bisa menghentikan itu? Ya, sampai nyatanya sekarang diledakan kan nuklir. Oh, itu belum. Udah itu aja kan, bukan belum, tidak akan terjadi. Iya dong, kalau enggak diledakan. Itu bukan hayalan. Emang enak hayalan. Triliunan dolar diciptakan lalu cukup Lord yang ngomong tidak boleh diledakan berhenti. Tidak begitu dong. Nah, Lord bisa bilang gitu gimana caranya? Ya, kapasitas Lord saat itu berarti bukan pada posisi Lord biasa. Berarti saat itu lagi menjadi seorang Imperial Force. Salah satu Imperial Force yang ada adalah US, itu adalah Imperial Force. Bukan tentara Amerika itu. Itu Imperial Force.
Agak ini ya. Liberal Force itu di sana namanya Uncle Sam. Uncle Sam. Iya. Oh. Uncle Sam yang namanya Uncle Sam paman ya. Paman. Wahnya kan di sini. Iya. Makanya Amerika Uncle Sam. Uncle Sam. Tentaranya namanya US. Iya. Uncle Sam pernah viral itu kemarin. Iya, Uncle Sam. Emang benar paman Samnya itu Sultan Abdul Mufakir. Sultan Agung Banten yang meneruskan perjuangan dari Paman Hasanuddin ya, Sultan Agung Banten meneruskan turun-temurunnya itu. Itu pernah dibahas juga tuh sama Rod ya? Iya, dan itu benar kok. Benar ya? Setiap kemerdekaan setelah dinolkan pasti ada nanti adalah perbaikan sebuah kemerdekaan itu setiap negara pasti ada de jure dan de facto. De jure de facto? Iya, kalau itu mobil harus ada de jurenya, itulah BPKB. Faktonya adalah STNK-nya, itu nama Mas Jana, kan gitu. Jadi bukan merdeka doang, atau kumpul-kumpul yuk, kemudian bikin negara deh, ya kan? Nggak bisa lah, orang spirit negara itu ada syaratnya kok. Bikin negara itu ada syaratnya, ada mandat, ya, ada mandatnya. Kalau dulu Indonesia mandatnya dari UNCI, UN, United Nation, C-nya adalah Komite Indonesia. Iya. Emang agak berat ini ya. Iyalah. Setiap negara itu ada itu, setelah kemerdekaannya ada, merdekaannya secara itu tadi, kemerdekaan secara fakto ya. Ada. Tanahnya mana? Kan begitu dong. Teritorial. Lut, tapi kenapa Lut baru muncul baru-baru ini, belakang ini? Iya, karena nggak ada orang yang dalam hal ini mau berbicara secara jujur. Tidak ada orang yang mau memperdulikan pada nasionaliti kita. Lebih harus dibangkitkan kebenarannya. Lalu cara mencari kebenaran disalahin. Oh iya, malah masuk bui ya. Orang mencari kesalahan itu yang dipenjarain. Kalau orang mau mencari kebenaran, kasih kesempatan. Karena ada hak, setiap manusia berhak hidup sejahtera. Setiap manusia hidup mendapatkan pelayanan kepada pemerintahan dimanapun di dunia. Ya gitu. Pemerintah dibuat itu kan untuk mensejahterakan rakyat, standar internasional. Kalau pemerintah tidak melakukan kesejahteraan rakyat langsung mensesarakan, ya yang datang bukan lagi suruh lot, bukan lagi. Itu ada polisi dunia pasti turun, dia pasti dihabisin pemerintahan itu. Ada security council. Statement Lut ini juga banyak diakui oleh banyak pakar. Iya. Iya. Sekarang kalau dulu kan dianggap gila. Iya, dianggap gila. Sekarang diakui. Ya sekarang mau tidak mau. Kalau enggak mau buktikin pola kayak apa. Secara data fakta itu ada ya? Ya ada dong. Ada. Kalau nggak ada, saya udah ditembak NATO kali. Mana sih? Semua ini kan beredar polisi dunia. Emang gampang. Kenapa ada proses batas akhir? Ada semuanya. UN dibentuk adalah atas keputusan setelah Perang Dunia Kedua diselesaikan di Pulau Jawa. Itu Laut Jawa. Atas perintah Bandung. Itu mau tidak mau. Bersamaan itu pula lah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Perundingan itu makanya dikumpulkan di utara. Yaitu Kerawang. UN-nya berkumpul di sana, di Bandung. Itu tadi ada kali itu apa yang batasi sungai itu? Oh, itu malah dari zaman sana yang Prabu udah dibataskan. Sebelum dari Kertanegara zaman sebelumnya itu Kertanegara dari zaman Tarumanegara sudah ada batasannya. Jadi kalau sebelah kanan itu barat timur adanya ya. Barat itu adalah tentara polisi polisi dunia. Kalau timur adalah tentara dunia. Sekarang pun kalau dari garis dari sana, dari kacamata pedoman negara ini dibatas dua. Cuman di garis lurus dari Vatikan ke sini, ke Bandung. Vatikan. Iya. Makanya ada barat dan timur. Betul. Iya. Nah, dunia itu seperti itu, ada peraturannya. Bukan ujuk-ujuk semuanya, ujuk-ujukin gitu. Masalahnya tidak dibuka kok. Lot mau bahwa sebuah sejarah kita harus bicarakan secara jujur. Iya. Kalau ada penemuan-penemuan sesuatu yang berbeda, adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang lumrah. Jangan lalu kemudian generasi kita, ini pesan juga buat generasi kita. Jangan a priori pada ilmu-ilmu atau sesuatu yang baru didengar atau dilihat bahwa itu sesuatu yang aneh atau dianggap di luar akal kita.
Karena dianggap kita sombongnya, egonya, kita udah pernah nerima ilmunya ini. Ya itu mah namanya orang-orang kurcil lah tuh. Iya kan? Misalkan Mas Jana ini sudah terima sekolah di sana, terimanya adalah seperti ini. Itu jadikan standar patokan bahwa itu plek jiplek ilmu itu yang benar itu. Padahal ilmu pengetahuan. Tapi memang ada kurikulumnya begitu. Ya itulah. Tapi kan apa mau hidup dengan di kurikulum? Sementara dunia ini luas. Sementara ini sejarah ada yang dibelokkan. Berarti kan sejarah ada yang disimpan. Sejarah ada yang disampaikan tidak jujur. Sejarah ada yang ditulis pemenang. Coba lakukan seperti itu. Jadi sesuatu perbedaan adalah keindahan. Jangan dianggap persoalan-persoalan ini merupakan bagian sesuatu yang mengancam. Berarti sejarahnya... Justru adanya Lot ini, ya, adanya Mas Jana, adanya Pak Jokowi, ya, presiden kita cintai, suruh saling bersinergi oleh Tuhan yang Maha Berkuasa juga untuk mencapai pada tujuan Tuhan. Soal adil makmur itu bukan cita-cita manusia. Cita-citanya Dia, maka ciptakan semuanya ini. Kalau dalam sebuah Injil katakan bahwa Tuhan menjanjikan akan turunkan negara surga di dunia. Injil. Kalau dalam Al-Quran disebutkan adalah baldatun thayyibatun warabun kafur. Bakal aku turunkan negara, kunya itu Allah ya. Turunkan negara yang adil makmur mendapat pengampunan dariku, kata Allah. Berarti hanya dua agama aja yang ngaku. Agama yang lain pun ada. Oh, ada. Ya, cuma tidak perlu sampaikan ke sini ya. Lo juga apal semua agama-agama lain untuk sampaikan, tapi kan waktunya. Tapi lo sendiri agamanya apa? Saya Muslim. Aku pengurus kok. Dari kiai-kiai yang ada di Indonesia. Tapi lo gini, bagian memang ada yang sudah setelah lo publish di masyarakat ya, baik media pun mana juga, bahkan ada yang sudah tahu, tapi juga sebagian masyarakat juga menilai bahwa Ruth itu katanya halu. Itu yang masih otaknya sempit, itu yang artinya otaknya masih sempit, kemudian bersifat ego. Lot ketika setelah keluar kan diundang oleh TV One, dan dihadirkan ahli psikologi dan gestur ya. Profesornya. Iya, saya lihat tuh ada. Itu kan ditujukan bahwa Lot adalah visioner, bukan halu. Yang halu itu adalah Elon Musk. Kita mau pindah ke planet lain, itu halu namanya. Ya. Tapi Lot mengakui bahwa negara Indonesia itu ada. Ya pasti ada dan ada dong. Ya. Dan sekarang Lot tinggal di mana? Ya tinggal di sana, Lot sini. Iya, maksudnya di negara Indonesia dan apa? Ya negara Indonesia. Makanya dalam hal ini Lot jangan dianggap bahwa di sebelum itu justru saya menyelamatkan bagaimana ini Indonesia lebih baik. Makanya saya juga sudah bersedia, saya katakan Pak Jokowi mau berkuasa, ya nggak usah pakai lah. Lot juga mau sinergi. Saya juga siap membantu, ya siap disuruh apa kek. Begitu dong. Kalau diminta Jokowi, lu mau jadi apa? Ya sudah, kan sama-sama satu kader. Ya misalnya kalau dia kan dengan ya bagaimana amanat beliau dong. Aku kan nggak bisa menentukan aku mau jadi apa. Setidaknya saya bisa sinergi. Dalam program bagaimana negara ini mungkin maju. Iya kan pasti kan kalau namanya pembantu presiden kan pasti ada dia ahli ini, ahli itu. Nah, lu pengen minta apa? Lot tidak mau minta apa-apa dalam artian persoalan ini, dan jabatan juga bukan persoalan tujuan Lot ya. Tapi persoalannya yang penting negara lebih baik. Dalam artian kan kasihan kalau keadaan situasi Indonesia ini jatuh kepada tangan-tangan yang punten ini ya, tidak bisa menyelesaikan pada persoalan kemelut bangsa saat ini maupun dunia saat ini. Apalagi pada dekade tahun 2020, 2024 nanti ya. Sekarang kita juga menghadapi pada situasi masa krisis sebenarnya. Saya sebut dunia ini dalam keadaan masa bangkrut sebenarnya. Bangkrut. Ya. Kenapa? Banyak pemerintah-pemerintah dalam artian negara-negara yang bangkrut. Termasuk dengan adanya mendapatkan posisi minus. Ya, ekonomi kita min dalam artian dari posisi ekonomi negara-negara itu banyak ya. Ada yang min 6, ada yang min 7. Ada yang min 15, ada yang min apa. Lo tidak bisa katakan negara-negara mana, tapi artinya menghadapi pada dunia 3 saat ini adalah masa penyesuaian, masa transisi. Lot punya kewajiban untuk menyelamatkan bangsa kita ini, Indonesia ini, menyelamatkan negara Indonesia ini bersama-sama yang saat ini sedang mengelola
ya. Saat ini menjadi wakil-wakil kita, Lot siap kok membantu mereka semua. Selama ini Lot sudah ada negosiasi atau? Ya kalau pertemuan sesuatu biasa dari dulu, Lot kan adalah bersinergi sama beliau. Tapi sinergi saat ini kan sejak keadaan situasi saat ini, ya Lot juga kan tidak mau banyak ganggu waktu mereka. Cobalah kita sinergi dengan duduk bersama. Kita adalah satu bentuk. Perbedaan suatu pendapat, perbedaan suatu cara, itu adalah bagian-bagian yang menarik dan indah untuk melakukan satu tujuan kita. Kan sama tujuannya, bagaimana mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia kita mencapai pada adil makmur. Tapi lu udah ada upaya untuk sudah, dengan ngomong terus begini juga upaya. Masa saya harus busanya saya lemparkan ke nggak, maksudnya ada urusan Lot untuk ketemu Pak Jokowi gitu. Oh sudah ada. Insya Allah ada waktu dekat ini, insya Allah mudah-mudahan ya. Diterima Pak Jokowi. Kondisi begitu, dengan kondisi seperti itu, mudah-mudahan. Pak Jokowi juga sama-sama kader sama saya kan. Artinya Lot sudah pernah ada komunikasi dengan Jokowi? Sudah, melalui proses keberadaan tadi. Komunikasi kan ada yang langsung, tak langsung. Ada yang langsung, ya, oke. Ya. Yang langsung belum ya? Langsung saya lakukan dengan kondisi melalui. Ya langsung sana namanya bukan cara dong. Iya. Harus ada waktu. Ya beliau juga Lot maklumi kan. Iya. Mungkin waktu saya untuk mereka untuk undang, dalam artian proses keberadaan bagaimana kita. Kalau diundang sini aja Lot untuk podcast ya? Iya, insya Allah. Kalau saya nggak diundang-undang, ya bagaimana? Iya. Hak juga kita mengundang. Cuman ada rencana besar juga, Lot akan mengundang beberapa duta besar. Dan kemarin ada beberapa duta besar yang ikut hadir di sini. Dalam panggung Sang Negarawan. Panggung Sang itu bagus. Itu rencana Lot ya, bikin nanti ya? Yang waktu dekat ini sekarang lagi dirancang ya? Rancang bagaimana kita melakukan satu sinergi dengan pihak-pihak negarawan, dari baik mereka pelaku pemerintah maupun negara, maupun juga para tokoh, juga para tokoh luar negeri. Lot sudah melayangkan komunikasi dengan mereka-mereka, mudah-mudahan nanti atur waktu yang bisa dapat untuk melakukan itu. Dan hadir hari ini juga beliau tokoh muda ya, Sang Negarawan. Walaupun selama ini mungkin banyak ada yang punya kenal dan belum kenal, suatu hal biasa. Saya orang Sunda, Sunda Empire. Ya, orang Sunda. Ya kalau Sunda itu orang Sunda semua. Ya Sunda. Ya, orang Sunda, tapi bukan Sunda Empire. Sunda Empire kan udah selesai. Oh, selesai ya. Tapi kalau menjelaskan bahwa Lot mengatakan dan kaos beredar sekarang adalah kata Indonesia dari kata ini Swenda. Ini Swenda, betul. Itu benar. Ini Swenda. Iya. Itu wilayah teritorialnya otomatis dan dibuktikan kepada proses kehadiran UNSI telah memberikan mandat berdirinya Indonesia dengan tanah, ada Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Kecil. Sunda Besar itu apa? Sunda Besar itu tanah Jawa, Pasundan, Madura, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Indonesia Timur, itu Sunda Besar. Ya, Sunda kecil-kecilnya kan ada di bagian beberapa ini. Semuanya, dan ini yang dimaksud adalah NKRI. NKRI. Banyak orang juga pengen tahu, kenapa sih lu sampai berkorban ya, berkorban seperti ini untuk mensosialisasikan bahwa ada Sunda Empire. Kalau Sunda Empire kan Lot kan udah tahu ceritanya orang semuanya. Iya, dan dia melakukan meneruskan perjuangan pada saat itu dari tahun 2002 sudah. Dan Lot baru masuk tahun 2019. Munculnya permusuhan, dalam arti permusuhan, persoalan dianggap salah dalam arti penyebaran berita yang tidak dianggap benar, itu kan berita yang dituntut kan adanya Facebook yang keluar di 2017. Lot tidak ada korelasi ke situ sebenarnya. Karena pelaku yang unggah juga ada, itu juga ada. Jadi Lot juga bingung, hukum mana standar dalam artian kita yang tidak mengangkat itu tapi ikut termasuk di dalamnya. Satu, ya sudahlah, kita juga udah ikhlas ya. Dengan adanya Lot lulus dari sana juga alhamdulillah mendapatkan kumlot. Setahun ya Lot? Setahun 3 bulan. Jadi 3 bulan ya. Dikurangi masa tahanan ya? Iya, jadi 15 bulan. Selama di kan Bung Karno dulu juga lulusan dari sana. Iya, semua yang tokoh-tokoh besar itu semua ditahan ya? Ya, tidak semua. Tapi ada yang tertentu lah. Tapi paling tidak kalau sudah pernah ditahan, itu artinya dia kumlot ya, karena mengurus pada proses urusan rakyat betul-betul ada yang paling terbawah. Dalam artian di sini dia betul-betul mengenal betul
Dan ternyata orang-orang yang pernah dihukum di sana pun tidak semua salah. Lut itu dimaksud tahanan politik apa tahanan kriminal? Dalam proses itu adalah politik ya. Politik? Seperti itu. Politik. Ya. Dan sasaran politik, dan politik itu diaturkan pada undang-undang tahun 1946 soalnya. Kalau kriminal kan tidak ke situ. Berarti ketemu siapa di situ, Lut? Satu sel sama ya, siapa? kalau sel mah bareng dengan mereka semua. Ya, ada yang kenal nggak, Lut? Ya, itu tadi. Ya, saya juga sempat dengan... Ya banyak yang kenal lah. Nggak, maksudnya yang orang tahu itu di situ ada siapa kan? Ya ada banyak, tapi kan nggak perlu ditebuskan. Oh, iya. Yang jelas semua keluarga besar mereka yang pernah ditahan dan lain-lain adalah sekarang bersama Lot. Bersama Lot. Kalau sekarang ada 300.000 orang plus keluarga rata-rata 5 ya bersama Lot. Dan itu tahun ini, belum tahun sebelum semua. Kamu ada Garuda Mas, ada Garuda hitam? Garuda hitam ada, warna hitam itu di gedung MPR, di dalamnya harus diganti tuh catnya itu. Harusnya emas. Kenapa emas? Jangan Garuda hitam. Yang miliki aset sesungguhnya. Oh, itu ada artinya ya? Ada artinya. Kenapa Garuda itu Amerika putih? Iya. Karena security. Security. Dia pengawas dunia. Makanya dulu satpam kita seragamnya putih ya. Putih. Iya, Garuda putih. Garuda putih. Oke. Eagle white. Eagle white, Eagle white. Iya. Eagle black. Black. Afrika. Ya. Tenaga kerja tuh. Eagle blue dipakai Belanda untuk mahkamah, ya. Karena untuk hukum internasionalnya. Ada masing-masing itu, semua pembagiannya. Ketika kita adalah bukan itu kan. Kalau dilambangkan pada si Garuda merah, ya itulah China sebenarnya. Tapi kalau Garuda emas itu kita, gold kita. Nah itu kalau membongkar ke situ sih banyak ya. Banyak aturan kondisi seperti itu. Cuman ya tadi. Saya curiga sama Lut ini, ternyata Lut bukan hanya jenderal tapi juga profesor. Itu sih terserah orang lah menyebut apa. Saya udah jenderal. Ya jenderal. Tapi kalau dalam profesor, arti tahu semua kan? Ya kalau berkaitan itu